Dunia bola voli internasional kembali menghadirkan perubahan besar. Menjelang bergulirnya Volleyball Nation League atau VNL musim terbaru, Federasi Bola Voli Internasional resmi mengumumkan sistem baru terkait penghargaan individu yang selama ini menjadi salah satu bagian paling bergengsi dalam turnamen. Jika sebelumnya publik selalu menantikan pengumuman Dream Team setelah partai final selesai digelar, kini tradisi tersebut resmi dihapus. Keputusan ini langsung memancing banyak reaksi dan penggemar voli di seluruh dunia. Sebagian mendukung karena dianggap lebih objektif. Namun tidak sedikit pula yang merasa kehilangan salah satu momen paling ikonik dalam ajang VNL. Melalui perubahan terbaru yang diumumkan PIPB dan Volleyball World, penghargaan individu kini tidak lagi ditentukan berdasarkan penilaian keseluruhan turnamen hingga babak final. Sebaliknya, penghargaan akan diberikan langsung setelah fase kualifikasi selesai, yaitu setelah 3 leg pertama berlangsung. Penilaian sepenuhnya akan mengacu pada statistik resmi pertandingan. Artinya, sistem pemilihan Dream Team yang selama ini identik dengan susunan pemain terbaik turnamen kini benar-benar dihapus dari VNL. Perubahan ini tentu menjadi langkah besar dalam sejarah kompetisi internasional voli modern. Selama bertahun-tahun, Dream Team selalu menjadi simbol prestasi tersendiri bagi para pemain. Penghargaan tersebut biasanya diberikan kepada pemain terbaik di setiap posisi, mulai dari setter, offset hitter, middle blocker, offset hitter, hingga libero. Tidak jarang, momen pengumuman Dream Team menjadi salah satu sorotan utama setelah final selesai digelar. Kini semuanya berubah. Sebagai gantinya, VNL akan memberikan penghargaan individu berbasis statistik resmi dengan kategori sebagai berikut: Best Scorer, Best Blocker, Best Server, Best Attacker, Best Setter, Best Digger, Best Receiver. Sistem baru ini disebut akan membuat proses penilaian menjadi lebih transparan dan objektif karena seluruh penghargaan didasarkan pada data statistik resmi selama fase kualifikasi berlangsung. Banyak pengamat menilai perubahan ini merupakan bagian dari upaya Volleyball World untuk membuat kompetisi semakin modern dan lebih mudah dipahami oleh penggemar global. Statistik ini menjadi elemen yang sangat penting dalam olahraga modern, termasuk bola voli. Dalam beberapa tahun terakhir, data performa pemain memang semakin sering digunakan untuk menilai kontribusi individu secara lebih detail. Tidak hanya soal jumlah poin, tetapi juga efektivitas serangan, kualitas riset, pertahanan, hingga konsistensi permainan sepanjang turnamen. Karena itulah, keputusan menghapus Dream Team dinilai sebagai langkah menuju sistem penghargaan yang lebih berbasis performa nyata di lapangan. Namun di sisi lain, tidak sedikit penggemar yang merasa keputusan ini menghilangkan sisi emosional dan penghargaan individu. Dream Team selama ini bukan sekadar daftar statistik. Banyak orang melihat penghargaan tersebut sebagai simbol pengakuan terhadap pemain yang tampil paling berpengaruh sepanjang turnamen, termasuk di pertandingan besar seperti semifinal dan final. Kini, dengan penghargaan yang ditentukan hanya berdasarkan 3 leg awal fase kualifikasi, beberapa penggemar merasa performa pemain di fase gugur tidak lagi mendapat penghargaan yang layak. Perdebatan itu langsung ramai di media sosial internasional. Sebagian netizen menyebut sistem baru ini lebih adil karena mengurangi subjektivitas pemilihan. Tetapi ada juga yang merasa turnamen sebesar VNL seharusnya tetap mempertahankan tradisi Dream Team yang sudah menjadi bagian dari identitas kompetisi. Yang membuat perubahan ini semakin menarik adalah posisi penghargaan MVP atau Most Valuable Player. Berbeda dengan kategori individu lainnya yang ditentukan lewat statistik resmi, penghargaan MVP tetap akan dipilih setelah pertandingan final selesai digelar. Namun sistem pemilihannya kini juga mengalami perubahan besar.
MVP nantinya hanya akan dipilih dari pemain yang tampil di pertandingan final melalui proses pengungutan suara bersama antara penggemar dan panel pakar voli yang telah ditentukan. Artinya, faktor popularitas dan performa di laga puncak akan menjadi kombinasi penting dalam menentukan siapa pemain terbaik turnamen. Sistem ini membuat penghargaan MVP diperkirakan akan menjadi lebih kompetitif dan dramatis dibanding sebelumnya. Bayangkan saja, seorang pemain bisa saja mendominasi statistik sepanjang fase kualifikasi dan meraih penghargaan individu terbaik. Tetapi jika gagal membawa timnya ke final, maka peluang meraih MVP otomatis tertutup. Sebaliknya, pemain yang tampil luar biasa di partai final bisa saja langsung memenangkan gelar pemain terbaik turnamen meski tidak mendominasi statistik sebelumnya. Situasi seperti itu tentu akan menghadirkan dinamika baru dalam VNL musim mendatang. Bagi para pemain, tekanan untuk tampil konsisten sejak awal fase kualifikasi kini menjadi semakin besar. Karena seluruh statistik individu akan dihitung sejak leg pertama hingga leg ketiga. Setiap pertandingan akan memiliki pengaruh besar terhadap peluang meraih. Sementara bagi para pelatih, rotasi pemain juga bisa menjadi dilema tersendiri. Di satu sisi, mereka harus menjaga kondisi fisik pemain untuk fase final. Tetapi di sisi lain, performa statistik pemain selama fase awal kini menjadi jauh lebih penting dibanding sebelumnya. Perubahan ini juga membuka peluang lebih besar bagi pemain dari negara non-finalis untuk tetap membawa pulang penghargaan individu. Dalam sistem lama, pemain dari tim juara atau finalis biasanya memiliki peluang lebih besar masuk Dream Team karena tampil hingga akhir turnamen. Kini, pemain dari negara manapun bisa meraih penghargaan statistik selama mampu tampil dominan di fase kualifikasi. Itulah yang membuat sistem baru ini dianggap lebih terbuka dan kompetitif. Namun tetap saja, menghapus Dream Team bukan keputusan kecil. Banyak penggemar lama VNL merasa ada tradisi yang hilang dari turnamen ini. Selama bertahun-tahun, susunan Dream Team selalu menjadi bahan diskusi panjang setelah final selesai dimainkan. Pengumuman tersebut seringkali menghadirkan kejutan, kontroversi, bahkan perdebatan panas antar pendukung pemain. Kini atmosfer itu kemungkinan tidak akan lagi terasa. Sebagai gantinya, publik akan lebih fokus pada persaingan statistik individu sepanjang turnamen. Dan mungkin, itulah arah baru yang ingin dibangun Volleyball World. And like a damn Freemason, I'll run this nation.